Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat Pak Zainal. Ya, selamat paginya mana Bapak Ibu? Semangat Pagi. Luar biasa. biasa. Iya. Mantap. Oke. Pak Zainal. Tetap semangat pada situasi pandemi saat ini. Kita akan melaksanakan protokol kesehatan. Baiklah, pada pertemuan sesi kali ini, sesi pengenalan digital. Tetapi sebelumnya, kita langkah baiknya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ya, kayaknya saya belum kenal semua dari mana, asalnya dari mana, sekolahnya di mana. Tapi saya duluan perkenalan Bapak dulu. Nama saya Zainal Abidi dari Kota Dumai. Ya, di sekolahnya SD Atorik 2 Muhammadiyah Kota Dumai. Baik, untuk memperkenalkan silaturahmi, ya saya persilakan kepada Bapak Ibu dulu semua. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak-bapak semua. Nama saya Desriani. Saya berasal dari Kabupaten Siak, Pak. Dekat kita. Siak. Iya Bu. Khususnya Dekat. Kecamatan Kandis. Ya. Ya. Oh iya. Saya mengajar di sekolah swasta juga, SD Islam Plus Al-Hikmah Kandis saya, Pak. Oh berarti sama ya, Islam terpadu ya. Islam terpadu Ya, Bu. kita, Pak. Oke, makasih Pak. Ya silakan Bapak yang belum. Oke Pak, perkenalkan nama saya Saiful Andri. Saya mengajar di SDN 03 Batu Haji, tepatnya di Kota Batam. Kita seberang pulau Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Dekat dengan Saya belum pernah ke Kota Batam. Pak. jalan-jalan, silakan. Hubungi saya aja nanti kalau ke Batam. Kalau mau Oke, ke siap. Singapura. Sekian, terima kasih. Oke, siap Pak, siap. Oke, nama saya Nur Santoso Hadi dari Siak, sama dengan Bu Des, cuman beda kecamatan aja. Saya Kecamatan Mempura, Pak Zainal. Oh iya. Ya. Berarti kita dekat semua ya, dekat ya. Ya. Dari Siak ke Dumai. Ya, itu aja Pak Zainal. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan dirinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, saya akan memimpin doa pada sesi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ya, untuk masuk di sesi sekarang ini tentang materi literasi digital. Ya. Sini di akhir sesi ada kesepakatan bersama kita sebelum memulai materi. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu bicara, semua mendengarkan, tepat waktu berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Kemudian, pemahaman. Elaborasi pemahaman yang pertama adalah teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, apa saja bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan. Baik, di sini kita perkenalan tentang platform teknologi sekolah penggerak. Sistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu, platform sumber daya sekolah, SIPLA dan Arkas. Pengurus administrasi. Yang kedua, profil dan rapor pendidikan. Kemudian yang ketiga, platform guru.
guru karir dan guru belajar. Terus platform guru mengajar. Nah, di situ ada 3 bagian. Kemudian yang selanjutnya mari kita kenali tiap produknya. Produk platform yang ada. Pertama, platform teknologi sekolah penggerak. Adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Integritas dan integritas data SIPLA, integritas proses end-to-end atau rencana, belanja, rapor. Kemudian tujuan dan manfaatnya Bapak Ibu. Ya, tujuannya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Apa yang berbeda di SIPLA dan ARKAS pada platform sumber daya sekolah? Sebelumnya SIPLA mungkin kita menggunakan kurir toko, ya tidak ada datanya. Kemudian yang kedua, pembayaran manual atau BES terus harus ke bank. Kemudian untuk ARKAS atau Markas, perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi dengan pembelajaran pada SIPLA. Kalau sudah melakukan platform yang kita gunakan, yang pertama SIPLA, mitra pengiriman atau ekspedisi, ETA atau ongkir. Mitra pembayaran virtual, akun dan administrasi transfer. Kemudian untuk ARKAS dan Markasnya, perencanaan dan pelaporan pada ARKAS atau Markas terintegrasi dengan pembelanjaan pada SIPLA. Itu penggunaan sumber daya sekolah Bapak Ibu. Kapan platform sumber daya sekolah mulai dapat digunakan? Ya, di sini ada PUPRED, pembelajaran dalam kelas, pembelajaran mandiri atau komunitas. Kemudian onboarding, pembelajaran mandiri, 2 JP asinkronus atau lembar kerja pelatihan. Kemudian onboardingnya, pembelajaran dalam kelas, tatap maya atau daring, 2 JP sinkronus. Ya, di sini platform SDS SIPLA. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Platform teknologi sekolah penggerak. Di sini adalah profil dan rapor pendidikan. Ya. Laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Yang pertama, Bapak Ibu, single source of truth sebagai dasar analisis atau perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Terintegrasi berbagai sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Yang ketiga, instrumen atau pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Yang keempat, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Yang kelima, meringankan beban administrasi satuan pendidikan dan mengurangi aplikasi beragam dan proses evaluasi internal dan eksternal. Ini ada 5 poin untuk dimensi pengukuran dalam profil dan rapor pendidikan. Yang pertama, mutu dan relevansi hasil belajar. Yang kelima, pengelolaan yang
inspiratif, transparan, dan akuntabel. Kemudian profil dan rapor pendidikan. Profil satuan pendidikan bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi diri sekolah. Profil pendidikan daerah bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi diri pemerintah daerah. Yang ketiga, rapor satuan pendidikan, rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Keempat, rapor pendidikan daerah, rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Kemudian yang selanjutnya, apakah platform profil dan rapor pendidikan? Di sini kita lihat ada yang pertama, aplikasi berbasis web untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah daerah tentang kualitas pendidikan. Di sini ada kita lihat profilnya, data kualitas capaian pembelajaran siswa, dimensi utama yang bisa ditinjau untuk melihat hasil pembelajaran siswa, mutu dan relevansi hasil belajar, kemudian pemerintah pendidikan yang bermutu, data kualitas proses belajar siswa, mutu dan relevansi pembelajaran. Kemudian data kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Itu profil-profilnya Bapak Ibu. Ya, kemudian kapan platform profil dan rapor pendidikan dapat mulai diakses? Kita lihat di sini. Kita berada di pendekatan yang berputus di sini, ada garis putus. Onboarding pembelajaran mandiri, ya, 2 jam pelajaran asinkronus, lembar kerja pelatihan. Kita berada di bagian terputus. Baik, selanjutnya untuk platform guru, ya. Kita lihat di sini ada berbasis Android, ya, gambar Android yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi karirnya dalam proses program penggerak. Ya, untuk platform untuk guru mengajar, platform asesmen siswa. Yang kedua, platform perangkat ajar. Jadi sangat memudahkan Bapak Ibu tentang platform ini. Jadi kita sebagai guru penggerak diwajibkan atau menguasai tentang platform guru penggerak ini, tentang asesmen siswa dan perangkat ajar. Kemudian baik, kita lanjut. Kemudian untuk guru karir, yang pertama, fitur atau mengunggah video. Fitur memberikan atau mendapatkan umpan balik. Fitur pelatihan virtual. Tujuannya dan manfaatnya Bapak Guru, Bapak Guru, untuk mendukung guru dalam proses mengajar sehari-hari, sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Kita lihat di sini ada manfaatnya untuk guru mengajar. Jadi ada banyak manfaatnya. Yang pertama di sini tentang pelajar Pancasila. Ya, kita mungkin sudah tahu yang pelajar Pancasila. Yang pertama tentunya kita berketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya ada mandiri, analisa kritis, pendidikan global, gotong royong dan kreatif. Di sini yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Yang ketiga, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswa. Yang keempat,
guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Yang terakhir, guru dapat menerapkan cheat at the right level. Ya. Kemudian di sini ada platform untuk guru belajar. Platform asesmen siswa sebuah fitur yang berisikan kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase tertentu untuk membantu guru mendapatkan data proses pembelajaran murid. Ini sangat membantu, soal-soal pun sudah disiapkan di dalam fragmen asesmen siswa. Kemudian platform perangkat ajar, sebuah fitur yang bersisikan kumpulan materi atau pengajaran yang dapat digunakan mencari materi pengajaran yang sesuai dengan domain dan fase belajar yang diinginkan. Ya, di sini ada menentukan distribusi. Ya, ada di sini poin pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, ketiga konten asesmen atau kumpulan soal-soal dipetakan berdasarkan fase. Kemudian selanjutnya tentang mencari men-save atau menyimpan perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, buku teks, yaitu yang bisa di-share atau dicari, kemudian kita simpan. Kemudian konten perangkat ajar sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Ya, platform asesmen siswa, tentukan asesmen yang paling relevan, kemudian distribusikan ke para murid dalam pendidikan daring atau luring. Platform perangkat ajar, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Kemudian guru karir di sini berisikan perangkat fitur dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun perencanaan dan sasaran aksinya dalam mengembangkan diri atau karirnya. Kemudian fitur-fiturnya, fitur-fitur yang dilengkapi dalam platform untuk guru karir. Ada video, observasi kelas, atau mengunggah video. Kemudian umpan balik, memberikan atau mendapatkan umpan balik. Ya. Ini manfaatnya Bapak Guru, Bapak Ibu tentang guru karir. Ya, manfaatnya guru dapat menampilkan hasil karya digital, contoh video simulasi mengajar. Keadaan platform guru karir. Kemudian yang kedua, guru mendapatkan penilaian atau masukan umpan balik atas kinerja mengajarnya melalui mekanisme umpan balik 360 degree dari rekan sesama guru, juga kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya, di sini kemudian video observasi kelas, mengunggah video, kemudian umpan balik. Ya, di sini kita lihat buat rekam video. Baik Bapak Ibu, tentang platform ada komponennya di sini tentang platform SDS, komponen platform, kemudian platform profil dan rapor pendidikan, platform guru, dan tujuan manfaatnya. Nah, di komponennya adalah SIPLA atau ARKAS. Kemudian tujuan manfaatnya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah. Platform profil dan rapor pendidikan. Kemudian proses satuan pendidikan, pendidikan daerah, satuan pendidikan, dan pendidikan daerah. Ya, mungkin koneksi antar materi. Ya, mungkin ini sebagai tugas ya untuk Bapak Ibu. Ya, ada di sini teknologi apa yang dikuasai, kemudian tantangannya, kemudian usaha supaya kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam teknologi. Ya, mungkin ada 3 tugas. Nanti tugasnya saya kirim dapat kita
pahami. Semoga kita ke depannya bisa kita bergerak sama-sama dan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Mungkin itu aja materi pada sesi kali ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan ice breaking sedikit. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Pak. Ibu. Jadi ice breakingnya tepuk tangan aja, tepuk tangan. Boleh? Boleh. Tepuk tangan, karena dengan tepuk tangan itu peredaran darah kita yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, sebelum saya kiri, baiklah saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memimpin doa pada sesi kali ini. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, saya yang memimpin doa Pak. Ya silakan Bu Des. Baik Bapak-bapak, untuk kelancaran pelatihan Ya, kita Bu. selanjutnya atau simulasi kita selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Terima kasih Bu Des. Iya Terima kasih, Bu Des. Pak. Baiklah. Oke, Ya, boleh. kalau ada, Oke. penyampaian materi kurang terkena mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri yang ucapan Nunul kalam wa maestrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.